Ini dia definisi HP belakang elit, depan sulit. Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Ini Poco C75, harganya sekarang cuma 1,2 jutaan aja buat yang varian terendahnya. Kamu bisa cek ya link di deskripsi video kalau mau beli HP ini. Yang pasti di kelas harga segitu, ya worth it, recommended. Walaupun belakang elit, depannya sulit. Tuh, depannya begini. Kalau ngeliat desain body mirip kayak HP kelas harga 4 juta ke atas ya. Mirip banget sama Realme 13 Plus desainnya. Bodinya sendiri dari bahan polikarbonat dengan bagian bawah dibikin matte, sementara bagian atasnya itu dibikin glossy, dimana yang bagian glossy-nya ini tuh bener-bener fingerprint magnet banget ya, gampang bercak nempel sidik jari. Untuk frame bodinya sendiri dibikin flat, datar, jadi berasa kotak gitu HP-nya. Kalau secara desain dan build quality, ya desainnya kelihatan cakep dan build quality-nya ini berasa kokoh dan solid di genggaman. Dan bodi belakangnya itu nggak berasa tipis, nggak berasa kopong. Sementara tampak depannya, ini sih yang bikin lucu. Masih pakai layar Pony water drop notch gini. Ya bukan kekurangan di kelas harga 1,2 juta desain kayak gini. Cuman yang harganya lebih murah, yang kelas 1 jutaan aja udah ada yang pakai desain punch hole display gitu. Dan layarnya ini gede ya, 6,8 inch dan udah 120 Hz refresh rate layarnya. Tapi masih HD+. Dan untuk kualitas layarnya ya, kalau di dalam ruangan kelihatan nyaman banget. Tetap enak dilihat di kelas harganya, walaupun masih HD+ aja. Dan kalau dibawa keluar ruangan, masih cukup kelihatan, masih cukup terang. Ya pokoknya benar-benar cukup nyaman untuk penggunaan. Ya walaupun masih HD+, HP ini layarnya udah bisa mengenali 10 sentuhan secara bersamaan dan tetap responsif, tetap enak dipakainya di toel-toelnya walaupun dalam penggunaan berat gitu ya. Sementara di sektor audionya, HP ini tuh belum pakai ya teknologi audio kayak Dolby Atmos atau DTS audio gitu ya. Ini belum pakai. Tapi kalau saya cek ya, dia tuh punya sound effect Xiaomi Sound. Nggak tahu juga ya bisa upgrade suara sampai kayak gimana karena nggak bisa dinonaktifin, auto aktif. Sementara untuk speakernya sendiri, HP ini sesuai harga, masih single aja mono di sisi bawah HP, belum dual speaker. Dan dimana suaranya kalau saya tes ya dengan penggunaan volume maksimal, ini suaranya udah cukup kenceng, lumayan powerful dan masih cukup berasa detailnya. Nggak berasa pecah, nggak berasa sember. Kayak gini suaranya. Dan di kelas harga 1 juta tipis, HP ini tuh nyaman banget, enak banget dipakai buat penggunaan harian karena sensornya komplit banget. Termasuk salah satunya sensor NFC, HP ini udah ready. Kamu bisa ya cek saldo atau top up e-money pakai HP ini. Sementara untuk sensor dasar lainnya, kayak sensor cahaya dia ada, jadi kecerahan layar otomatis bisa bekerja dengan baik. Sensor magnetik dan orientasi juga ada, jadi HP ini bisa fitur kompas. Cuma sayangnya HP ini belum ada gyroscope sensor. Jadinya kalau main game PUBG Mobile ya kita untuk ngebidiknya harus manual, nggak bisa pakai gyroscope. Dan juga untuk rekaman video pastinya belum stabil karena nggak ada gyroscope. Untuk sidik jari sensornya ready di sisi samping, posisi yang paling nyaman menurut saya buat sensor sidik jari. Sementara untuk sensor GPS-nya udah termasuk cukup akurat dan bisa banget diandelin buat cari rezeki. Apalagi udah ada fitur kompas ya, jadi bisa baca peta dengan mudah, kita bisa tahu menghadap arah mana di peta. Sementara untuk performanya ya, di kelas harga 1,2 jutaan ini udah termasuk ngebut, termasuk kenceng. Udah nyaman banget dipakai buat penggunaan hari-hari dan enak banget dipakai buat main game. Ya game-game menengah sampai ringan ya, bukan game berat. Pakai chipset MediaTek Helio G81 yang nggak kencang-kencang banget sih, tapi udah cukup banget ya buat penggunaan sehari-hari bahkan buat main game. Dan waktu dipakai buat main game Mobile Legends, HP ini udah support settingan grafis tinggi dengan frame rate tinggi, mentok di situ aja. Dan saya coba ya buat push rank dengan grafis mentok rata kanan semua bisa stabil di 60 fps selama main. Ya udah enak banget sih, sayang aja grafis ultranya belum kebuka. Sementara kalau buat main game PUBG Mobile, HP ini cuma bisa buka game di settingan grafis Smooth High, Balance High, dan HD High. Dan yang kamu lihat ini saya main dengan settingan grafis maksimal ya, di HD High. Dan ini aman lancar di 30 fps selama main. Dan buat main game agak lama juga HP-nya nggak cepet panas ya, cukup adem, enak dipakai buat main game. Intinya sih buat performa HP ini udah bisa banget diandelin ya buat main game, buat multitasking harian ini udah nyaman banget. Dan untuk kapasitas baterainya HP ini udah termasuk gede ya gedenya tapi dikit banget bedanya. 5160 mAh dibandingkan HP-HP lain yang masih 5000 mAh. Dan daya tahan baterainya bisa tahan lebih dari seharian.
Untuk penggunaan normal benar-benar bisa tahan seharian. Kalau dipakai main game terus-menerus kayak misalkan game PUBG Mobile gitu ya, dia bisa lebih dari 8 jam. Sementara untuk ngecharge-nya yang belum cepet-cepet banget ya, tapi udah nggak lambat karena udah bisa ngecharge dengan teknologi 18 watt. Dan Poco Indonesia tuh baik banget loh, padahal ngecharge-nya ini tuh bisanya maksimal di 18 watt, tapi dikasih chargernya 33 watt. Baik banget ya, walaupun semakin besar chargernya ya tetap aja ngecharge-nya nggak cepet-cepet banget, sama aja. Tetap pakai teknologi 18 watt untuk ngisinya. Kalau ngecharge pakai charger ori, dalam 30 menit bisa keisi 25%, dalam 60 menit keisi 50%, 1,5 jam 70%, 2 jam 90%, dan nungguin 28 menit lagi untuk penuh 100%. Udah nggak terlalu lambat ya. Sementara untuk foto-foto, walaupun desain kameranya ini tuh kalau dilihat sekilas akan kayak 4 kamera ya, padahal kalau kamu perhatiin lagi, dia cuma dual kamera aja untuk kamera belakangnya. Dengan kamera utama 50 megapiksel, dan kamera satunya lagi adalah kamera pelengkap aja, auxiliary kamera. Nggak bisa buat foto-foto. Sementara kalau untuk selfie-selfie dikasih kamera depan 13 megapiksel. Ya udah cukup lah. Untuk hasil foto-fotonya sendiri, ini udah berasa cukup bagus ya untuk kelas harga HP di bawah 1,5 juta. Bisa nangkap detail dengan cukup baik dan warnanya itu berasa natural, nggak berasa pucat. Dan untuk warna merah pada bunga juga berasa natural, nggak berasa gonjreng. Dengan dynamic range yang juga cukup baik ya, enak dilihatnya. Dan untuk kamera depannya juga bisa menangkap foto dengan sangat baik ya. Detailnya bagus, tone warnanya juga enak dilihatnya. Dynamic range-nya juga cukup oke, jadi kalau selfie membelakangi cahaya, tetap terang hasilnya. Sementara untuk perekaman video, ya sesuai harga sih ya. HP ini belum bisa ngerekam video dengan stabil, karena belum ada stabilisasinya. Belum punya gyroskop soalnya nih HP. Jadi kalau dipakai buat rekam video sambil jalan, ya pasti berguncang. Kayak gini perekaman videonya. Nih, kualitas perekaman video kameranya Full HD kayak gini. Ini dipegang pakai 2 tangan loh, biar berasa agak stabil, tapi tetap aja goyang. Karena emang HP ini untuk perekaman videonya belum ada stabilisasi. Ya kayak gitu deh. Sementara untuk urusan detail, ini udah cukup detail ya, dan fokusnya pindahnya juga bisa otomatis, nggak perlu ditap lagi. Perpindahannya juga udah cukup smooth ya untuk fokusnya. Dan kalau lihat dynamic range, ini kayaknya agak parah deh. Kita lihat ya kamera depan kayak gimana tuh. Langitnya nggak kelihatan detailnya kan. Untuk dynamic range-nya kurang banget. Oke, perekaman video pakai kamera depan kualitasnya kayak gini. Ini Full HD ya. Dia masih bisa loh kadang-kadang, dan range-nya kadang-kadang bekerja langit, kadang-kadang kelihatan detailnya, kadang-kadang. Tapi kadang-kadang juga putih doang aja. Kayak gini perekaman videonya. Kalau soal stabilisasi ya nggak ada stabil-stabilnya sama sekali. Untuk kualitas suaranya kamu bisa nilai sendiri. Dan yang saya suka dari HP harga terjangkau adalah ya ini, dia masih nyediain port audio di sisi atas. Jadi kalau misalkan kamu mau main game pakai headphone, ini udah bisa banget ya. Intinya ya, di kelas harga 1 juta tipis, 1,2 jutaan gitu ya, HP ini recommended dibeli kalau kamu nggak mempermasalahkan layarnya yang masih jadul kayak gini, yang masih desain sulit. Karena performa, terus baterainya, dan juga kameranya udah cakep banget di kelas harga segitu. Dan segitu aja videonya, semoga bermanfaat. Bang Neto pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Realme C75 atau juga Xiaomi C75 ya. Poco C75. Beda kelas sama Realme C75. Cakep nih. Recommended.